Jadi jadi saksi dia. Nah, lihat di sini. Fa innal arda tuhaddisu yaumal qiyamati bima umila 'alaiha. Ini penjelasan Rasulullah. Sesungguhnya bumi akan menceritakan apa yang dikerjakan di atasnya pada hari kiamat. Ini penjelasan Nabi tentang ayat yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu bumi akan menceritakan ceritanya. Lalu hadis ini menjelaskan apa yang akan diceritakannya, apa saja yang dikerjakan di atasnya. Manga sewa ada teh bumi wah sahdonya dicerituannya, ndak ada yang terluput, Bu. Kalau ibu ingin nyogok apa ngerebut sogok nanti? Jadi salah cerita oleh bumi gitu ya. Terima saya kuah saya. Apa nak terimanya, Bu? Ya kan? Mungkin ya mulut tidak lagi bercerita. Tapi kaki bercerita kan? Kulit bercerita. Begitu juga bumi. Apa bedanya ibu-ibu kaki manusia dengan bumi? Kok bisa bumi kaki bercerita? Kenapa kulit bisa bercerita? Yang bumi sakadang kok? Ya kan? Bisa juga bercerita. Ya kan? Maka itu dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan bahwa an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu maudhi'i yusalli fihi minal ardi sayashhadu ala sahihi yaumal qiyamah. Setiap tempat di bumi yang digunakan untuk solat akan menjadi saksi bagi orang yang solat nanti di atasnya di hari kiamat. Nah, itu makan pernah kita kaji dulu pindah-pindah tempat solat itu. Ya kan? Dari sholat wajib di sini, nanti kalau ada sholat sunat pindah. Dari sholat sunat pindah ke sholat wajib gitu. Dan berarti itu memperbanyak-banyak tempat untuk menjadi saksi. Nah itu maksudnya. Kalau ibu sholat di rumah, sholat sunat, rumah itu jadi saksi dia. Sholat tahajud di rumah, sholat di kantor, sholat di toko, gitu ya. Sholat wajibnya di masjid. Di masjid pun setelah sholat, pamannya setelah sholat zuhur, kan ada sholat sunat tuh. Pindah kemari 2 rakaat. Nanti rakaat berikutnya pindah ke sini. Tapi jangan salah paham loh, kok serakaat siko. Nah itu jalan-jalan jadi itu kan. Semua tuh kalau di rumah kan sholat wajib, sholat sunat di situ. Pindah supaya lebih banyak tempatnya, ya kan? Tapi tidak usah pindah keluar gitu ya. Hari hujan lo kan. Nah, jadi apa saja, ini kan pakai kullu maudhu'i yusalli fihi. Setiap tempat di bumi yang digunakan, dia akan menjadi saksi. Berarti kan bumi itu merekam. Bagaimana dia akan bercerita kalau dia tidak tahu kan? Walaupun tidak pakai mata dia melihat. Dia pakai enggak telinga. Banyak orang yang menyaksikan dulu, apa iya nanti jari-jari ini bercerita. Jariku malah ada telingonya, Bu. Matonya tidak ada, telingonya tidak ada, otaknya tidak ada loh. Tapi bisa tidak dia bercerita? Kini sajalah bisa bercerita. Ibu Anyang saja. Nah, keluar sadonya kok elok. Bara banyaknya orang tanianya gara-gara kan jari saja sadonya iya kan? Jari sadonya. Lebih bisa tuh. Apalagi Allah yang perintahkan dia. Iya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini memang betul. Di situ dijelaskan lagi umpamanya dari Abu Ya'la, wa ma min maudhi'i julusin yazkurullah fihi illa syahidalahu yaumal kiamat. Tidaklah suatu tempat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ya. Ibu-ibu begini, saya sedikit ada ndak tempat-tempat atau keadaan-keadaan kita terkonek dengan Allah yang tidak diketahui oleh orang lain? Harus ada begitu. Ya. Itu namanya ada istilah asghar. Asghar itu rahasia-rahasia kita bersama Allah. Ya, harus ada, harus ya kan?
ibu ada masalah, lalu connect dengan Allah. Sebenarnya ibu terhubung dengan Allah, terhubung dengan masalah. Berarti awak mempergunakan Allah untuk menyelesaikan pada waktu itu. Sebenarnya ibu belum terhubung dengan Allah, tapi terhubung dengan masalah. Kini ada masalah, tidak ada masalah. Apa maksudnya? Dan ketika ada masalah gini, ambo barek kan? Ambo agak pelan sedikit dulu, ya. Ibu tidak pernah nelpon ambo. Kini ada masalah. Takana ambo. Ibu sabananya takana yo ambo atau terhubung dengan masalah. Berarti ibu menelpon ambo karena ada kini awak cibo ada masalah, ndak ada masalah. Jangan kena rasaki kurang di mampet nak kini usaha bela solat duha. Solat duha itu kalau tiba jo manusia, kita akan beranggapan memanfaatkan orang untuk kepentingan kita. Ketika kita punya masalah lalu kita manfaatkan Allah. Kini tidak, kan ikut jawab mengaji. Tidak ibu dah ambo gitu ha. Kini mau ada masalah tidak ada masalah, kita tetap, maka Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah itu tanpa kita kaitkan. Makanya dulu wa mayyattaqillah, takwanya dulu. Surat apa itu? Surat At-Talaq, coba lihat. Ya. Takwanya dulu. Ya. Jangan 65. Sebenarnya di dalam surat ini juga ya. Dalam Al-Fatihah kan iya kan na'budu dulu. Dia awak tidak bermasalah dulu baru minta tolongnya kepada Allah kan. Kalau tidak ada masalah, katakanlah Allah dah kan. Lain. Iya. Memang begitu. Makanya ibu-ibu kalau ada anak kuliah, pamonyo keluar negari atau keluar provinsi, bara tahun, sampai tahun, jangan ibu hitung sebulan 5 juta, 5 juta, 60 juta setahun. Sudah tu kali sampai kau terima piti berangkat kuliah. Ambo yakin bu, tak akan pulang-pulangnya itu dah. Tak akan menelpon ibunya setelah tu dah. Baik tu, piti lah cukup sadanya. Tapi kalau ibu agak tiap bulan, kalau nyo lupa je awak, sekurang-kurangnya ketika nyo perlu piti ko. Nyo nelpon je awak, yakinlah ibu tu. Ya nak. Maka itu jangan langsung gitu. Nah, coba lihat di sini. Ayat yang kedua paling ujung bu, surat At-Talaq tadi. Apa kata Allah di situ? Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Bukan makhrajahnya dulu, tapi terkonek dengan Allah dengan ketakwaannya, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi. Jangan kalau sudah punya masalah baru hubungan dengan Allah minta Allah menyelesaikan. Ketika masalah dah selesai, Allahnya dilupakan. Nah itu tidak boleh. Nah kini ada masanya kita rubah bu. Kita hubungan saja kepada Allah. Allah tahu kok apa yang masalah yang akan kita hadapi. Lalu di bawahnya ada wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Jangan kita karena butuh rezeki baru terkonek dengan Allah. Memang iyo salat duha tu bisa membuka pintu rezeki, tapi karena butuh rezeki baru kita salat duha. Enggak. Salat duha kita dulu beko rasaki Allah yang menentukan.
Didahulukan kepatuhannya, terkoneknya bukan karena kita butuh ini. Yang hebatnya itu ibu-ibu, ya kan? Karena kita takut terjebak maksiat, kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang baik. Gitu. Sibukkan yang baik sehingga kita tidak terjebak dari perbuatan yang salah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Ya, kebutuhannya dicukupkan oleh Allah. Dulunya tawakalnya dulu, baru Allah cukupkan. Jangan karena harus dicukupkan baru berhubungan dengan Allah, ya. Jadi bumi menjadi saksi atas perbuatan baik manusia, termasuk juga menjadi saksi atas perbuatan dosa manusia. Tadi sudah kita jelaskan, ya kan? Di sini ditanyakan. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya kan? Apa berita bumi itu? Ya kan? Maka Nabi menjawab, antashhada ala kulli. Ala kulli. Di sini katakan bahwa dia akan bersaksi atas segala sesuatu abdin wa amati bima amilu ala zahriha. Dia akan menjadi saksi untuk semuanya, baik laki-laki dan perempuan, tentang apa yang dia lakukan. Kalau dia sholat, bumi akan bercerita. Ini si fulan dulu sholat begini, ya kan? Tempat saya digunakan ini. Kalau dia berbuat maksiat, ya bercerita juga. Ibu tadi berapa meter berjalan, berapa kilo tadi? Sepanjang itu kan bumi, sepanjang itu. Maka bumi itu kan mencatat semua perjalanan kita, itu akan dicatat. Ya kan? Makanya dulu karena begitu keutamaan sholat di masjid, ramai-ramai sahabat-sahabat tuh bangun rumah dekat-dekat masjid. Lalu Nabi mengatakan setiap langkahmu, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Atau ramai-ramai lo balik menjauh dari masjid, tidak begitu. Jadi kalau dekat dengan masjid, kita lebih mudah dapat keutamaan masjid. Kalau jauh pun langkahnya itu akan diberikan setiap langkahnya, Bu. Akhirnya orang tidak pakai langkah lah Ustaz, joto aja, apalagi joto siap-siap putaran jangan sampai boleh. Ya tak. Dia akan menjadi saksi. Mobil pun akan menjadi saksi. Oke. Mungkin duduk seketik ibu-ibu. Ketika kita beribadah di rumah, rumah menjadi saksi, ya. Allah akan berikan berkah kepada rumah itu. Gitu. Ketika kita menggunakan kendaraan kita untuk beribadah kepada Allah, maka kendaraan itu pun akan diberkahi oleh Allah. Begitu dia. Kalau kita tidak punya kendaraan, Ustaz, lewat apa kita ya? Kendaraan yang kita tompang itu pun dapat berkah dia. Makanya ada beberapa orang ulama makan siang di sebuah rumah makan. Rumah makan itu kosong, Bu. Yang punya pemiliknya saja. Belum ada jemaah lagi. Pembeli belum ada. Pas masuk ulama ini, ya, pesan makanan, orang berdatangan. Datang. Akhirnya ramai. Jadi ulama-ulama ini sudah selesai. Minta kepada pemilik, tolong dihitung. Sebentar ya Pak. Ditambah aja minuman, ya kan? Kurang kalau banyak selesai. Kau tiba ramai. Ikut pas minta, ya kan? Ditambah, minta hitung, semakin minta hitung, minta ditambahnya. Tunggu Pak, gitu. Kiranya ujung-ujungnya baru mereka memahami. Apa katanya Pak? Dari tadi nggak ada orang belanja, tapi setelah bapak-bapak ini hadir di sini, akhirnya rumah makan ini jadi ramai. Kami yakin Bapak membawa berkah.
Makanya kami tahan Bapak supaya lama di sini, supaya banyak keberkahan. Jangan-jangan ibu-ibu juga membawa berkah, guys. Kadang-kadang begitu ya. Iya kan? Membawa berkah gitu. Mungkin itu dulu orang-orang Siak kok dicari oleh jemaahnya kan untuk mendabi ayam. Nyong jinjing ayam ko cik. Ya nak, datu pisau cik. Kamu ibu ko, jangan cerita tuanku. Nah, kini nyepijak saya ayam tadi. Bilolah keberkahnya. Ya kan? Nah, gitu. Nah, ternyata ini dunia modern, Bu. Kan pernah saya ceritakan ya. Waktu saya ada acara di Terengganu, Malaysia itu. Ada yang jemput dengan Alphard, ada yang jemput dengan Mercy, ada yang dengan Accord. Ya, waktu ke bandara tuh dengan Alphard dijemput. Dibawa ke penginapan. Dari penginapan, "Cik, nanti siap-siap ya. Habis maghrib kami jemput ya, nanti acara makan malam." Ya kan, dengan ketua Partai PAS Malaysia. Dan hadir juga Zakir Naik. Saya dijemput dengan Mercy. Tadi dengan Alphard, tadi kemudian dengan Mercy. Kemudian pulangnya udah jam 10 waktu Malaysia. Karena ada diskusi segala macam. Ya kan? Itu diantar dengan Accord. Besok dijemput lagi. Untung kami tidaklah tahu. Pak Supir tanya, "Cik Pak Supir, di mana Pak Supir tinggal?" Tidak ada tanya itu. Barang-orang anak tidak ada tahu. Cerita-cerita terbuka. Kiranya yang punya Alphard itu dia sendiri, yang nyopir itu yang punya. Yang punya Mercy yang jemput kami itu dia pula yang punya. Iya. Iya kan? Baru kami tahu. Jadi yang jemput kemarin dengan Mercy siapa punya, Pak? Ya beliau tuh yang punya. Ini semuanya kami persatuan apa ya? Kayak pengusaha developer. Ya. Pengusaha. Lalu kok bisa kami Bapak, Encik katanya, ini hari yang sangat kami tunggu-tunggu. Ya kan? Pertemuan ulama sedunia 5.000. Ya, di Terengganu. Nah, kemarin saya hadir lagi tuh tahun lalu. Itu di Perlis, Malaysia. Ya kan? Jadi ini kami sumbangkan selama acara ini di diri kami dan mobil kami. Jadi kami itu siap mendaftar untuk jemput antar siapa saja. Udah dikasih itu, hari ini jemput Syanu gitu. Mobil mewahnya itu dia yang nyopir, bukan disuruhnya orang lain. Ada yang kami tanya, lalu apa yang Encik harapkan dengan ini? Kami mengharap berkah dari ulama. Gitu. Ya kan, kalau tanya lah Ibu. Tadi pagi yang mau dibawa jemaah sarapan. Ya Sohat, pe sarapan lalu Ustaz. Oke, Abo kan kalau ndak pai ibu, kan berang lo abo. Pai makan sih Ustaznya ndak namu, orang pai karajo diajak gitu ya kan. Kok pai mamang kuah diajak, Ustaz ndak mau ndak balik. Kok pai sarapan saja, kan berang lo kalau ndak mau. Ya bu apa murah lu teh Bu kalau diajak-ajak tau mua semua. Ya kan. Tiba di situ, masalah boleh jemaah lain yang duluan pada awak. Ya kan? Kami lapasan, batigo tuh tadi kami tuh. Ustaz Bodo tuh, Pak Haji itu seorang. Sudah tuh tiba seorang, Pak, hitung lagi Pak, kata. Baca pena hitung, ndak ada hitung lah, beko kalau ada nambah macam. Kirulah dulu orang menyelesaikan kironya Bu. Pak Doi ko Pak Haji ko majak tadi, kirulah dulu orang lain yang atau rendong je Pak Haji itu sado je sekali kan. Begitu lo kadang-kadang duit di dunia ke Bu. Dan itu bukan sekali, dua kali, puluhan kali terjadi seperti itu. Makanya orang nak sia-sia majak ambo kadang-kadang tiba-tiba itunya tabur rendong sekali. Ya ibu ajaklah boh, so tahu nanti ada. Kita ini kadang-kadang tak tahu, Bu. Ya kan? Tentu semua itu ada rekamannya, itu maksudnya. Ya kan? Nah, itu di ayat yang keempat tadi itu. Semuanya, ibadahnya, ya kita masuk perjalanan kita menuntut ilmu itu. Ya kan? Itu kan di bumi itu. Semakin jauh semakin semuanya itu akan
Ya kan? Dicatat oleh bumi semuanya. Jadi kan takut. Oke.